Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan, kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya, inayahnya, maunahnya serta hidayahnya, alhamdulillah syukur kita bisa berkumpul pada malam hari ini, bersilaturahim, bertatap muka, belajar bersama. Tadi mulai ngaji, Iqra, baca Al-Quran, tadarusan, saling simak. Kita juga dengar bacaan doa iftitahnya, Fatihahnya, sampai juga tadi tarqiyah yang lebih kita sering dengar dengan istilah ngantar tongkat atau ma'asyirol. Istilah fikihnya sebenarnya harus kita perkenalkan. Jangan kita selalu pakai istilah yang tidak tepat, ya. Tarqiyah, sudah kita simak, kita belajar bersama dan dengarkan khutbah, tadi latihan khutbah. Saya harap kita tidak pernah bosan untuk belajar. Amin. Meskipun kita sudah menjadi ahli, apalagi belum jadi ahli, ya, karena keahlian itu didapat dari belajar yang terus menerus, tiada kenal lelah siang malam. Walaupun saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10, biasanya jam 9 kita sudah mulai kajian. Alhamdulillah, ini menunjukkan semangat kita yang luar biasa. Takbir, man? Saya mabuk ma'asyirul. Alhamdulillah, walaupun dahulu tetap semangat, ya, ngantuk kita, capek kita, lelah kita, ya, insyaallah akan terbayarkan, ya, di akhirat nanti dengan kenikmatan berkumpul dengan para nabi, ya, orang-orang saleh, dan insyaallah kita semua nanti sebagaimana kita berkumpul di dunia, kita pun akan berkumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke ahli junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita bahas kitab akhlak terlebih dahulu, bab 9, adabul manzil. Adab ketika kita di rumah. Adab di rumah, ya. Bil khusus kita didik anak-anak kita yang masih kecil, bagaimana adabnya, akhlaknya ketika di rumah, ya. Yajibu 'alal walad ay yura'iya al-adab fi manzilih. Wajib bagi kita semua, bil khusus kita biasakan anak-anak kita untuk beradab di rumah. Jadi Islam ini ajaran akhlak. Bahkan tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ya, tujuan aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Akhlak Islam ini luas, akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi, dengan orang tua, dengan adik kakak, dengan tetangga, ya, seluruh, dengan kitab, ya, bahkan adab dan akhlak di rumah pun ada. Malam hari ini kita akan bahas adab di rumah. Yang pertama, biayyah tarima walidai. Ketika di rumah wajib kita menghormati orang tua kita, ayah ibu kita, mbak kita yang ada di rumah. Karena berkat jasa beliau, rumah yang kita tempati itu ada, dibuat, didirikan. Selain memang tugasnya, ya, sebagai orang tua itu 3, ya, sandang, pangan, papan. Itu wajib bagi orang tua menyiapkan itu untuk anak-anaknya. Selain itu kewajiban juga sebagai tanda sayang orang tua. Bakmi siang malam nyari duit, padahal itu cuma tugas seorang bapak. Tapi mi pun, ya, bagi kita, istri kita kadang-kadang ikut bantu juga nyari nafkah. Itu luar biasa, bukan kewajiban dia nyari nafkah itu. Seorang istri itu dia sebenarnya cuma duduk manis di rumah, ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, ya. Kita yang wajib banting tulang, meras keringat nyari duit. Tetapi istri-istri kita ini biasa saling tolong, ya. Dia pun ikut mencari nafkah padahal itu bukan kewajiban dia, ya. Luar biasa.
carilah bini yang itu Oman ya. Dan kalau dapat bini yang itu dapat anak marah. Karena apa? Gawe kita ditolongin. Gawe dia belum tentu kita tolong. Dia masak belum tentu kita nolong. Paling nolong makan pula. Kita lanang nih paling lama. Makan dimasak ke dulu belum makan tadi. Ya Allah. Jadi adab kita di rumah, sayangi, hormati orang tua kita. Wa ikhwanihi wa akhwatihi. Saudara laki-laki, saudara perempuan, seluruh kita sayang, tidak dibeda-bedain. Ya, tidak pilih kasih, asal dulur kita sayangi kita. Wa kullaman fil manzil, dan semua orang yang ada di rumah. Siapapun yang ada di rumah, pembantu atau keluarga yang ikut tinggal sama kita, ya, semuanya wajib dihormati, disayangi, ya, dijaga gitu. Wala ya'mala syai'an yughdibu ahadan minhum. Dan sebagai anak kita tidak boleh membuat murka, marah orang tua kita dan semua yang ada di rumah. Ya, jangan buat marah. Wala yu'anid akhahul kabir. Ya, terutama untuk saudara kita yang lebih tua dari kita. Jangan buat saudara kita, kakak kita, ayu kita buat kita kita marah, ya. Buat dia marah sama kita. Tidak boleh. Karena ayu, kakak, dulur tua kita atau yang di atas kita itu adalah pengganti orang tua. Ketika orang tua tiada, ayu dan kakak kita adalah pengganti orang tua. Jadi kedudukannya sama dengan orang tua. Jadi melawan ayu dan kakak itu sama dengan melawan orang tua. Maka wajib dihormati yang lebih tua dari kita. Yang kecil, wala yakhasim akhahus saghir. Jangan pula musuh yang kecil, mentang-mentang kecil, dilecit, dicubit, ya kan? Dizolimi, dianiaya. Jadi yang tua dihormati, yang kecil disayangi, yang muda disayangi. Ya, gitu. Bagus kan? Wala yu'dzil khadim. Termasuk adab di rumah, kalau ada pembantu di rumah, tidak boleh nyakiti pembantu. Kalau gitu kan mentang-mentang pembantu ya, awak pelayan, awak pembantu, tidak boleh, tidak boleh. Nabi pernah punya pelayan namanya Anas bin Malik. Saking orang tuanya mau mengabdi kepada Rasulullah, anaknya yang masih kecil Anas bin Malik itu dihadiahkan kepada Nabi untuk jadi pelayan dari kecil sampai bujang. Nah, Anas bin Malik itu menjadi khodimnya pelayan Nabi itu selama 10 tahun. Nabi di rumah itu tidak pernah ngomong, kata Anas bin Malik, ngapa kau melakukan ini? Tidak pernah nanya, ngapa kau tidak melakukan ini? Ngapa kau melakukan ini? Tidak pernah ditanya itu. Pokoknya terserah pembantunya nak ngapa. Kalau kita kan tidak itu ya, protes terus. Belum tentu kita bisa sabar. Termasuk dengan bini, dengan laki, dengan anak belum tentu sabar. Tapi Rasulullah itu hatta dengan pembantu tidak pernah komen. Tidak pernah komen, tidak pernah protes. Luar biasa akhlak Nabi dengan pembantu yang gelap. Ini yang cerita pembantu beliau sendiri, Anas bin Malik. 10 tahun aku melayani Nabi. Beliau tidak pernah ngomong, tidak pernah protes, tidak pernah bantah. Ngapa kau main ini? Ngapa kau main itu? Tidak pernah. Itu kan pertanyaan, itu kan protes. Ya. Ngapa kotor ini? Ngapa tidak disapu? Ngapa tidak dipel? Kan itu biasanya gitu kan? Ngapain ada ganti di rumah? Apa gawe kau? Nonton baik. Nah, itu biasa gitu, itu marah kadang-kadang. Ya, Rasul tidak. Nah, itu akhlak ya. Senyum bini Bang Said. Caknya benar omongan gitu. Ya, termasuk mohon maaf saya pun tidak bisa sesabar Rasulullah. Kadang-kadang masa antu tidak pas komen. Nabi kan enggak. Kalau balik ke rumah nanya sama istri, ada makanan sayang? Dah. Pernah mah itu? Atau jarang? Hoi. Yang sering hoi. Allahu Akbar. Masa apa hoi? Kalau Nabi ya nanya, ada tak makanan? Kata Sayyidatuna Aisyah, memang ada Rasulullah. Cuma tadi sebelum engkau pulang, ada ibu-ibu bawa anaknya 3 kecil gila. Tebes matanya. Ya, perutnya lapar. Ada kurma cuma berapa biji, kau berikan ke ibu dan anaknya itu. Protes Nabi?
Ndak. Mantu boy, oi kau ini penting kewong daripada laki dewek. Itu gitu kan. Nauzubillah sebenarnya. Salah sebenarnya. Cuma ya itulah kita. Kita bukan nabi. Cuma berupaya untuk menjadi meneladani ya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kalau main itu puasa. Beliau puasa, tidak marah. Kalau makan tak lemak, kalau Nabi bagaimana? Dimakannya tak lemak, dikit cuma makan sudah ditinggalin. Kalau gitu sumpah serapah. Masa apa dia moto, liak, keras, gitu kan itu ya. Pokoknya protes sekali ya. Allah. Tapi masih habis. Masih habis makanya. Masya Allah. Jadi akhlak kita di rumah wala yu'zi al khadim. Hatta pembantu sekalipun tidak boleh kita hardik, tidak boleh kita sakiti. Wa idza la'iba binizam. Kalau main di rumah ini untuk anak-anak, ya main dengan tertib. Walaupun biasa anak-anak itu agak susah juga diatur ya kan. Tapi tetap diomongi. Bagus main. Jangan bergocok, jangan beributan, jangan tak saloan. Kadang-kadang budak itu kan itu kan, tak kawan. Nah, itu dia langsung diajari, tidak boleh itu putus silaturahmi. Tidak masuk surga kayak gitu. Jadi diajari, sudah dibimbing. Main bagus-bagus. Bighairi siyah, bukan teriak-teriak, wala harakah, ya, la taliku bihi, tidak bergerak yang tidak layak, ya, tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. La siyama idza kana ahadun fil bait naiman aw maridun, terutama kalau di rumah itu ada yang lagi tidur, lagi ada yang bersakitan. Jangan jerit-jerit, jangan main guntang-ganting, lari-lari, ya, nyampak-nyampak ke barang, ya kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adab kita di rumah, bil khusus ini pendidikan untuk anak-anak kita. Wa ayyuhafidhu al adawatil manzil, ya, menjaga perabot yang ada di rumah, jangan basing campak, ya. Fala yaksiru al awani. Hujan apa ngoring wa masih ini? Oh ngoring wa. Saya jadi pangling itu. Inilah kalau belajar di rumah itu kan banyak pendengaran. Oh, fala yaksirul awani, jangan mecahkan bejana, mecahkan piring, mecahkan mangkok, ya. Wala yughayyirul abwab, jangan main-main ke lawang. Nah, itu ya dekor ya anak kalau main lawang kayak gitu. Terjepit, terkimpit, apa lagi tuh? Terempet. Nah, itu bahasa-bahasa yang mirip itu, sinonim. Dobrobot juga, ya bisa di balik lawang nimbang kan? Jangan main-main lawang. Wala yufsidul asjar, jangan merusak pohon, merusak tanaman. Yosel kan lagi budak dulu pernah main masak-masakannya kan? Habis tuh kembang tanaman ayu-ayu tuh kan? Dimasak, campur tanah ya kan? Pakai apinan menjabat dulu, pakai canting dijis, canting puat, memasak. Nih, cai-cai. Ternyata anak-anak mana nurun juga gawe baknya dulu. Ya. Sebenarnya tak boleh merusak tanaman itu. Karena apa? Kalau kajian tauhidnya, seluruh makhluk Allah itu bertasbih. Jadi kalau kita ngambil dia tanpa kegunaan, tanpa kepentingan yang sangat darurat, itu sebenarnya sudah zalim. Oh, ini kajian udah tinggi ya. Level kita mungkin tidak sampai ke situ mikir. Ya. Letak kayu kata pentingan. Kalau ada kepentingan nak buat rumah itu penting, tak apa-apa. Cuma kalau cuma sekedar nebang, sekedar metek kayu, sekedar metek daun, tak kati guna, kati manfaat, itu sudah zalim. Karena tumbuhan itu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah segala makhluknya yang di langit dan yang di bumi. Iwak di sungai itu bertasbih, burung yang terbang di udara itu bertasbih. Dan tumbuh-tumbuhan itu, rumput itu pun bertasbih kepada Allah. Ketika kita bunuh dia, cantut ke rumput tadi atau daun tadi atau pohon tadi tanpa kepentingan, tanpa hajat, tanpa darurat, kita sudah memutuskan tasbihnya, sudah menghentikan ibadahnya kepada Allah. Zalim tak itu? Zalim. Ya. Cuma itu bukan level kita. Level wali-wali Allah dia sudah mikir sejauh itu. Jadi kalau kita nak banding iman kita masih jauh. Kita masih basing-basing. Bahkan guru kami Ustaz Taufik Hasnuri dulu mengajarkan kalau kita nak mandi itu nyiramkan baju ke badan itu jangan kuat-kuat. Bravo, nempas ke badan.
Itu makhluk Allah juga. Sampai segitunya kan? Dengan air pun, dengan banyu pun, ketika kita mandi ada akhlak. Kita mungkin tidak pernah mikir sejauh itu. Masya Allah ya. Begitu, dikit-dikit ada akhlak. Makanya Sunan Bonang pun nangis ketika tongkatnya diambil paksa oleh Sunan Kalijaga yang itu masih jadi perampok. Beliau itu jerukuk jatuh, tercampur rumput tak sengaja. Nangis. Ngapa beliau nangis? Sudah mencabut rumput tadi karena katik kepentingan. Beliau sudah merasa berdosa, sudah merasa salah. Nyabut rumput tadi karena sudah menghentikan tasbih sang rumput. Itu akhlak seorang ulama. Kiai Sulaiman kesandung tunggul, tersantok, tersepak di tunggul dalam perjalanan. Apa yang beliau lakukan? Minta maaf dengan tunggul tadi. Dikosoknya tunggul tadi, aku minta maaf, salah aku nian. Ya, tak hati-hati berjalan. Ada gitu minta maaf dengan tunggul. Itu kan benda mati tunggul itu. Tapi cara wali Allah, kekasih Allah itu itu akhlak. Dia sayang dengan seluruh makhluk Allah. Irhamu man fil ard itu. Sayang dengan seluruh makhluk Allah itu sifat wali Allah. Maka wali Allah tidak mungkin bengis. Tidak mungkin kasar. Dia lemah lembut, sayang dengan seluruh makhluk Allah. Makanya dakwah Wali Songo kan berhasil. Bukan dengan peperangan Islam Indonesia ini masuk. Dengan damai, dengan baik, dengan akhlak dari Wali Songo itu. Ya, makanya Islam bisa luas, bahkan menjadi Muslim terbesar di dunia kita Indonesia tanpa perang. Ya, Islam masuk ke Indonesia dengan damai, dengan akhlak. Ya, para ulama kita, wali-wali Allah yang dakwah di Indonesia ini. Wa idza kana 'indahu hirrun aw dajaj. Apabila di rumah itu ada kucing, ada ayam, apa yang kita lakukan? Kita diubar pakai terang sapu, digecap, ya kan? Siram air, diubar, suruh beli. Apalagi ayam tadi berak. Sudah, terberobot tadi. Allah. Jadi dengan ayam, dengan kucing pun ada akhlak. Apa seharusnya ketika ada kucing, ada ayam di rumah kita, walaupun bukan engonan. Kalau nak tahu yang banyak engonan kucing ini Kak Edi di belakang. Kak Edi itu paling banyak ya. Masya Allah, itu Abu Hurairah nyoba ngasih beliau itu saya. Ya, Masya Allah. Belajar sama beliau tuh sayang nian dengan kucing. Walaupun rumahnya penuh kucing ya, tak ribut beliau. Berinya makan, ya, siap punya khusus hidangan untuk kucing itu. Prasmanan Kak Edi. Kucingnya Prancis. Allah. Apa sikap kita? Ada kucing, ada ayam di rumah, baik engonan kita atau datangan ayam dan kucing tadi. Akhlaknya yaqaddimu lahu at-ta'am wasyarab wa la yu'dhihi. Dikasih makan, kasih minum, wa la yu'dhihi, tidak disakiti. Mana kita jalankan akhlak ini? Rasanya belum. Kalaupun disayang kucing engonan, kucing orang luar, kucing luar masih mati kau ya, apalagi paling iwa sudah ya, terberobot kucing tadi diubarkan terang sapu. Ya, Allah. Jauh. Taib sampai di situ ya, karena hari lalu kan kita baca kitab Siqaq lagi baru pertanyaan. Terakhir kemarin kita bahas, masih ingat? Kata Rasul di akhir zaman nanti, kitab Al-Manhajus Sawi kita bahas sekarang ya. Ada orang yang akan datang pada hari kiamat nanti, akan nampak pada akhir zaman nanti. Bukan hari kiamat ya, sebelum hari kiamat, orang-orang ini akan nongol. Siapa mereka? Yang merasa lebih baik dari orang lain. Jadi sifat iblis begitu nyata pada diri mereka. Sampai-sampai ngomong apa omongannya? Man akra'u minna, siapa yang lebih qori daripada kami? Siapa yang lebih pintar ngaji daripada kami? Kami yang qori, saya juara. Sahabatku.
hati-hati. Sombong haji. Ya, ngerasa ustadz paling sunnah. Kita jawab saja, kami wajib lagi tidak sombong, kamu baru sunnah, ada ya? Kan ada tuh ustadz-ustadz merasa paling sunnah. Hati-hati. Itulah diramalkan Nabi jauh-jauh hari. Merasa paling qori, merasa paling ahli, merasa paling sunnah, merasa paling alim. Lah nampak dulu sekarang. Ya. Man a'lamu minna, siapa yang lebih alim daripada kami? Man afqahu minna, siapa yang lebih ahli fikih daripada kami? Siapa yang lebih paham agama daripada kami? Awak masih budak, ya kan? Ngajar-ngajari kami pula. Nah, yang ngomong model ini kata Rasul, ulaika hum waqudun nar. Mereka adalah puntung api neraka. Ya, nah itu sudah kita bahas minggu lalu. Jangan pernah ngomong atau tidak ngomong tapi merasa di dalam hati kita lebih baik dari orang lain. Itu penyakit iblis. Apa omongan iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak galak, ngun dia, sujud, aba wastakbar. Dia enggan dan merasa sombong. Apa kata-katanya? Aku lebih baik daripada Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, aku dari api. Dalam pandangan iblis, api lebih mulia daripada tanah. Padahal belum tentu. Ya. Nah, jadi kalau ada yang punya keyakinan seperti itu, merasa dirinya lebih baik, orang lain salah gala, jahat gala, buyen gala, ya, maka itu iblis. Ya, iblis berwajah manusia. Itu paling jahat. Itu kalau dia ulama, termasuk ulama ulama yang jahat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, kita belajar ini bukan nilai usia ulama ini, tidak. Ini sengaja saya bahas, kita bahas kitab Manhajus Sawi ini untuk warning bagi kita semua, jangan turut yang jahat itu. Ya, kalau sempat lah ada bibit-bibitnya, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat taubat, buang sifat itu jauh-jauh dari hati kita. Wa dzakara al-Imam Asy-Sya'rani an syaikhihi Ali Al-Khawwas annahu kana yaqul fi ma'na hadis. Ini penafsiran dari al-Imam Asy-Sya'rani tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajul al-fajir. Allah akan kuatkan agama Islam ini dengan seseorang yang jahat. Jadi orang itu walaupun jahat, terkadang masih ada manfaatnya untuk agama. Misal ada ulama dicaci maki, dihina, ulama itu tidak mungkin balas, ya kan? Kalau memang dia ulama, dimakmanakan oleh orang, dia tidak akan balas, dia tidak akan ngomong pun dah, lajulah nak ngapai aku, ya, karena dia tidak mungkin akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu prinsip seorang wali Allah, itu prinsip seorang ulama. Dijahatin sekalipun tidak akan balas, dia hanya tawakal Allah. Tapi kita harus lebih hati-hati dengan orang model itu. Lebih mudah menghadapi orang kita jahati, dia langsung balas kejahatan kita. Kita nabok, dia langsung dia balas nabok, itu masih mending, selesai di dunia lah. Tapi kalau dia tidak balas, hati dia ngadunya ke Allah. Jadi harus kita hati-hati dengan orang yang model itu. Nah, bisa jadi sang ulama yang disakiti tadi tidak balas, tapi Allah akan kirim uang jahat, dia ini Islam tapi preman. Nah, uang itu yang bakal malas tadi. Jadi tetap artinya uang jahat itu masih ada baiknya. Kadang-kadang yang mantan preman atau masih preman tadi begitu dengar ulama dicaci maki, dihujat, ya, dizolimi, dia yang nampok uang jahat tadi. Jadi Islam tetap, ya, masih ada manfaat, ya, meskipun orang itu tidak bagus, ya, masih ada baiknya. Nah, itu yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Islam ini akan dikuatkan oleh Allah dengan laki-laki yang jahat. Artinya walaupun dia jahat masih ada manfaat. Dalam contoh tadi misalnya ulama dizalimi. Tapi makna yang dijelaskan di sini oleh Imam Asy-Sya'rani adalah makna hadis ini, kata beliau, maknahu
annan nas yantafi'una bi ilmil fajir, bahwa kita tetap dapat manfaat dengan ilmu dari ulama yang jahat tadi. Kan ulama yang jahat tadi mungkin pintar, dia pintar ngaji, dia pintar ceramah, dia pintar tafsir, dia pintar hadis, pintar lain-lain. Salah dia itu udah ikhlas dia dalam ilmunya, sombong dengan ilmu dia, itu baik. Nah, tapi kita tetap dapat manfaat walaupun dia ulama yang jahat. Dia bimbing kita, dia ajari kita, ya. Dia kasih kita fatwa, dia bimbing kita. Sehingga memang fisiknya, zahirnya dia ulama, cuma batinnya dia menyembunyikan ketidakikhlasannya. Inilah ulama yang tapi tetap ada manfaat, ada manfaat. Itulah maksudnya kata Rasul itu, bahwa Islam ini akan dikuatkan oleh Allah dengan orang yang jahat tadi. Maksud orang yang jahat di sini ulama yang ya, untuk Islam ada manfaat, tapi untuk dirinya dewek kan tidak manfaat, karena ilmunya tidak dia ajarkan dengan ikhlas. Jadi ulama yang jahat ini nerangi orang, mintarkan orang, ngajak orang beramal, dia dewek masuk neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya, jangan sampai kita termasuk yang demikian. Wabil khusus saya ngomong ini, ngajar di mana-mana, kaki termasuk yang ini. Jadi lilin, orang lain terang, dia itu bakar. Jadi untuk ke sesama muslim bermanfaat, tapi dionya rugi. Nah, maka kita kesian. Ya, dengan ulama yang jahat itu kesian. Bukan marah, ya kesian. Karena dia sudah berjuang, udah ngajar kemana-mana, ya, udah susah-susah belajar dan mengajar, tapi justru tidak dapat manfaat ke dirinya. Orang lain dapat manfaat, orang lain jadi pintar, masjid jadi ramai karena orang dengar ceramah dia, tapi dia dewek tidak dapat manfaat, kan rugi. Ya, gitu. Baik. Oke, saya bahas satu lagi. Qala Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, innal alim alladhi huwa min abna'id dunya akhassu halan wa ashaddu 'adzaban minal jahil wa innal faizin al-muqarrabin hum ulama'ul akhirah. Kata Imam Al-Ghazali, orang alim yang merupakan anak-anak dunia, jadi ini ulama tapi Imam Al-Ghazali menyebutnya orang alim yang jahat ini sebagai ulama yang anak-anak dunia. Artinya dia ilmu agama itu cuma menjadi sarana bagi dia untuk nyari duit, jadi profesi, ya, jadi wasilah untuk mendapat jabatan, untuk dekat dengan orang yang punya kekuasaan. Jadi niat dia cuma dunia. Jadi itu bukan ulama, kata beliau. Abna'ud dunia, anak-anak dunia, budak dunia. Nah, itu mungkin lebih tepatnya. Kalau anak masih lemak dengan budak dunia, hamba dunia. Ulama yang jahat itu. Apa kata beliau? Akhassu halan wa asyaddu 'adzaban minal jahil. Ulama dunia itu akhassu, lebih hina. Ya, lebih hina dibandingkan orang yang hina sekalipun, dan lebih berat siksanya, asyaddu 'adzaban, lebih berat siksanya daripada orang yang tidak ngerti hukum. Ya, orang yang ngerti hukum, melanggar hukum, itu siksanya lebih berat daripada orang melanggar hukum karena tidak tahu hukum. Disiksa juga, cuma tidak ada seberat yang tahu hukum tadi. Auzubillah, subhanallah. Jadi yang beruntung itu adalah al-faizin al-muqarrabin hum ulama akhirat. Jadi yang beruntung, yang dapat pahala besar, yang didoakan burung, didoakan malaikat, didoakan iwak-iwak di laut, itu siapa? Ulama akhirat, ulama yang ikhlas. Tapi ulama dunia tidak didoakan, justru dilaknat oleh seluruh makhluk Allah. Nauzubillah, subhanallah. Semoga kita tidak termasuk yang demikian. Amin. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang nak ditanyakan walaupun ada dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ini membahas tentang rumput-rumput tadi kalau dipetik tanpa perlu itu maksiat ya, Tad ya. Ya. Nah, kalau kami dulu sampai berhektar-hektar nebas itu mana ya Tad? Sampai kami cencang-cencang. Kemudian ada yang muda dapat dibuat lalap, kami melalap ke. Nah, jadi apakah itu masih di dalam maksiat ataukah itu suatu pahala? Itu banyak tanyaan gitu. Iya. Jadi tadi kan sudah jelas saya sebutkan kalau tidak kati hajat, kati kepentingan. Kalau nak berkebun itu ada kepentingan. Nebang kayu nak muat rumah ada kepentingan. Ya, jadi tidak termasuk zalim. Lagi pula masalah ini termasuk makom yang sudah tinggi. Ini levelnya wali Allah, bukan makom kita mah. Jadi saya hanya cerita sebagai pembanding bahwa makom kita ini masih jauh. Kita ini masih yang levelnya ngubar ayam, masih level ngecak kucing. Lagi tidak merasa bersalah kan? Biasa lah ya. Nah, bahkan ada yang nangani laki, ada yang masih levelnya masih galak nangani bini, ya kan? Levelnya masih itu. Kalau yang ulama tadi, yang wali Allah tadi, bahkan rumput pun tak berani dia sakit, karena dia mengamalkan hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi seluruh makhluk Allah. Rumput makhluk Allah bukan? Makhluk, berarti disayang. Ya. Agak Saro ini tukang rumput. Eko mana Eko ya? Saro Eko ya. Saro nak jadi wali Allah orang-orang. Nah, salah satu ciri wali Allah. Jadi cara gampang untuk menjadi kekasih Allah itu adalah punya bini yang pemarah, punya bini yang pengomel, tapi dia sabar menghadapi keburukan akhlak istrinya itu. Nah, itu ciri wali Allah. Ya, jadi beruntunglah yang bininya agak merepek. Ya, itu ciri wali Allah. Jadi jangan nyari bini yang biasa-biasa main, ya, yang nurut, itu standar itu ya. Carilah yang akhlaknya agak Saro dididik. Kita rubah jadi lebih baik setelah nikah dengan sama gitu. Nah, itu yang luar biasa. Perjuangan jihad ya kan. Cuma antara dulu bisa gagal, bisa berhasil itu. Ya. Jadi bukan level kita menghajar ya. Kalau level kita tidak apa-apa, halal itu nak nebang, nak nebas, nak berumput gitu ya. Itu juga bukan dosa, karena makin tinggi levelnya itu yang bukan dosa bagi kita, dosa bagi mereka. Jadi level itu menentukan. Bagi kita ini belum dosa, belum salah. Misal contoh puasa. Kalau puasanya orang awam itu batal ketika makan minum. Makan minum batal, itu puasanya orang awam. Puasanya orang khawas kapan batal? Ketika dia tidak bisa menjaga panca inderanya dari maksiat dan dosa. Itu puasanya orang khawas. Ketika dia melihat yang tidak halal, puasanya batal saat itu. Bagi orang khawas. Ya, jenguk kates batal. Ya. Nah, itu level khawas ya. Ketika dia berpikiran kotor saja itu sudah batal. Bagi orang khawas, bagi orang awam belum. Paling tinggi level khawasul khawas, puasanya batal ketika dia lupa dengan Allah. Jadi beda makom, beda pembatal. Nah, level kita di mana? Masih awam. Masih awam. Jadi pagi-pagi, baru subuh lah cerita. Buku kaki makan napula. Lagrina kena makan buku kaki. Itu masih awam kalau masih cerita itu. Ya. Jadi beda makom. Beda. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masih di tentang nebas rumput, tapi beda Ustaz. Beda. Itu bagi yang ada hajat be Ustaz ya. Nah, ini tanaman ini Ustaz. Misalnya mangga, itu dari kecil aku tuh denger kato-kato itu. Statement masyarakat tuh cak ini Ustaz. Mangga ataupun rambutan ataupun buah-buah lain itu ada pagar tanah kita dengan pagar tetangga misalnya. Nah, tanaman mangga dia itu masuk nyebrang ke pagar ngelewati tanah kita. Nah, itu nyampak buahnya. Nah, yang nak kutanya itu masih halal apa haram Ustaz? Nah, statement orang itu kan kadang tuh kalau lah masuk ke tanah kita, hak kita. Nah, itu Ustaz. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, logika itu ya. Kalau logika kita jawab dengan logika. Jadi kalau ada ayam tetangga masuk ke rumah kita, berarti ayam galak dipakai hukum itu. Ya, logika itu kan tidak. Ya, jadi walaupun sapi orang masuk ke kebun kita, tetap sapi orang itu. Cuma dia wajib bertanggung jawab ketika ya engonan dia masuk ke rumah kita, makan tanaman kita, dia wajib ganti rugi. Itu sebenarnya. Jadi ada hukum, berlaku hukum. Tapi sapi tadi, engonan tadi tetap punya yang empunya, pemiliknya. Mana pacak berubah gara-gara masuk kandang kita jadi punya kita? Tidak kan? Nah, tidak. Jadi sebenarnya ada adabnya bertanaman itu. Maka saya ingat betul Mik kami dulu almarhumah, yaitu hobi berkebun. Jadi bak kami itu hobi bisnis. Jadi beda. Mik itu walaupun perempuan hobinya berkebun, maka rata-rata kebun para yang sekarang alhamdulillah kami adik-beradik dapat warisan kebun para sebidang seorang. Kecuali kakak saya yang di atas saya itu karena memang agak kurang, maka beliau dua bidang kebun para dapat jatah. Karena beliau tidak bisa nyari dewek. Ya, jadi pikiran Mik kami itu, alhamdulillah kami sepakat. Nah, Mik kami dulu ngajarkan, saya lagi kecil juga, lagi SD sering ikut ke kebun. Itu kalau nanam para di rajang itu sebutan untuk paling perbatasan dengan kebun tetangga, kan? Itu ajaran dari Ye dulu Jimbi dan ajaran dari Kiai Sulaiman. Ya. Jadi Ye dulu murid Kiai Sulaiman, diajari berkebun, bertanam itu oleh Kiai Sulaiman. Mak mana? Itu bukan mepet pagar, bukan mepet rajang. Jauh itu sampai 3 meteran Mik dulu. Ya, nanam para di pinggir rajang itu 3 meteran. Karena memperkirakan kaget cabangnya. Ya kan? Itu bakal masuk sudah ke tanah tetangga. Ya. Itu daunnya nanti bakal jatuh ke tanah tetangga. Itu ajaran kiai-kiai gitu dulu. Dan itulah yang benar. Nah, tapi sekarang jingoklah di kebun para itu. Pas rajang itu jarak antara para itu yang sama-sama rajang itu cuma sehaste. Sehingga para itu jaraknya dekat, rapat, batangnya kecil-kecil karena terlalu dekat. Ngapa? Takut tanahnya diambil oleh tetangganya. Akhirnya berebut mepet bertanaman. Jadi adab itulah sudah jauh saat ini. Ya, ajaran kiai-kiai itu, Kiai Sulaiman dulu, dan dipraktekkan oleh Mik kami almarhumah itu cara berkebun. Tidak mepet, rajang buat tanaman itu. Karena yang diperkirakan, ya batang ini memang masih di tanah kita. Tapi cabangnya kaki, kan sudah nyebrang ke tanah orang lain. Itu sudah zalim. Di mana zalimnya? Daunnya yang jatuh ke tanah orang, apalagi kalau di hutan oke lah, mungkin masih mending ya. Karena tidak perlu sakit hati gitu. Daun itu campak ke tanah gitu. Cuma kalau di rumah, nyampak ke tanah orang, dia bersapu, ya, bersihkan yang bukan tanaman dia, itu sudah zalim. Ya. Jadi pohon tetap yang punya, tapi yang punya pohon dia ada dosa di situ. Nah, itu hukum bertanamannya. Hukum buahnya, apakah jadi ketika cabangnya sudah masuk ke tanah orang itu menjadi yang punya tanah, ya, yang lah sudah nyebrang tadi, enggak, tetap punya yang tanaman, yang bertanaman. Jadi tetap haram nak dimakan kecuali sudah saling ikhlaskan. Apalagi buat tetangga. Jadi biar tetangga kita tidak berdosa, kita sudah ada kesepakatan. Ya, ini pohon manggaku, pohon jambu,
Ya, kita bertetangga harus baik, harus akor. Kaki ya kalau nak makan ambil baik. Sudah sering ikhlaskan. Itu cara bertetangga tuh. Jangan perlu berikin niat. Ya. Dari awal sudah ada kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, walaupun tanaman tetangga sudah masuk rumah gitu nih kan, mungkin asal buka jendela langsung tinggal metik jamu, haram dimakan. Bukan punya gitu. izin dulu, ngomong dulu, ya. Jadi segala sesuatu dibicarakan baik-baik, ada kesepakatan. Ya, apalagi tetangga itu ada hak, ya, untuk dihormati. Ya. Jadi, ya hati-hati dalam masalah ini. Memang dia sudah nyakiti kita, sudah zalim, tapi kita jangan balas kezaliman dia. Ya, langsung nebang misalnya itu. Jadi jahat dibalas jahat, zalim dibalas zalim, sama baik, sama jahat, sama zalim. Ya. Gitu. Jadi kalau nak bertanaman sudah diperkirakan. Kalau misalnya lah besar, ya tutu yang sebelah tetangga tadi. Kecuali kita sudah saling ikhlaskan, ada apa-apalah. Ya kan, tetangga juga. Bagus kalau boleh tetangga main itu. Ini kalau kaki berotoan. Nah, lebih baik hindari balak tebang walangan itu ya. Kalau bakal ribut. Ya, gitu. Ini Tat, apa? Kan di SD itu kan banyak tuh kayak mangga, jeruk, rambutan. Itu yang nandur itu kami Tat, yang alumni-alumni situ kan. Nah, kalau lagi musim tuh kadang kami makannya Tat, malah sampai tiap sore Tat kami makan itu. Halal apa haram Tat? Ya. Ya, itu pertanyaannya bisa disimpulkan tanaman yang berada di lokasi umum, ya, di tempat umum seperti di sekolah atau mungkin di jalan lingkar itu sudah ditanami buah, maka itu ya boleh kita nikmati asal tidak berlebihan. Jangan nak berjual, kau ngarungi berjual, ya kan? Nah itu. Kalau hanya untuk sekedar makan, ya kan, boleh, karena itu di tempat umum. Sekolah itu kan tempat publik, tempat umum, ya. Itu yang sangat ketat itu kalau memang tanaman pribadi ditanam pribadi. Ya, kalau di tempat umum, makanya di Alamir itu kayak dia, ya, kita yang nanam mana pernah temakan buah kates di sana itu. Nyingok wae, ngok kates nian ya. Ya. Asak nak masak lailang kates tadi. Gedang. Iya. Tapi tidak baca marah karena memang itu tempat umum. Jadi boleh asal tidak berlebihan, ya, bukan untuk berjual, boleh. Cuma tentu ketika ada pengurus, ya, misalnya di jalan lingkar ditanami, itu kan ada yang ngurusnya. Itu bagian apa tuh? Balik ke pertamanan. Nah, tentu ya, paling tidak ada basa-basi. Nah, izin. Itu lebih baik. Kalaupun tidak bisa dikatakan haram, minimal subhat. Kalau ada pemiliknya itu ya. Walaupun itu tempat umum. Cuma kalau sekolah dewe pernah sekolah di sana, apalagi mungkin pernah ya terberobor di situ, akhirnya biji rambutan tadi tumbuh kan? Nah, mungkin ini caknya tanaman aku dulu di sini. Iya, zaman dulu kan itu. Ya rambutan telanan itu kan? Kalau tuh ini cak ini Ustaz. Bukan izin. Aku minta jamu, ambil lah. Minta dewek jamu ke dewek itu. Pengalaman. Tidak maksudnya itu diubah. Iya. Iya. Oke, ada lagi? Iya, nah. Iya. Ini no. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanya Tat, bukan masalah tanaman tapi ini agak lain dikit. Waktu lagi kecil dulu kan pernah diajari doa sesudah misalnya maca Al-Fatihah dengan sholat itu.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nah, kan aku pernah juga terdengar imam macam itu kan, kira-kira salah atau benar? Ya benar Tan. Aja anu itu ada doa itu kan, doa rabbighfirli wa liwalidayya itu. Baru amin. Nah kan iya. Terima kasih. Iya. Jadi sudah dhalin sebelum baca amin diam sejenak. Seukuran membaca subhanallah, saktatut tanaffus. Ya, berhenti sekedar senafas. Seukuran membaca subhanallah baru baca amin. Nah, dalam diam itu apakah diam baik atau ada bacaan? Nanti yang ditanyakan. Ada bacaan, cuma jarang dipakai. Karena kadang-kadang enggak usah kena baca itu. Imam belum lin la amin di belakang itu. Apalagi nak baca bacaan ini. Baru dol lagi belakang tu kan. Lagi ada budak di masjid itu kan, sudah selesai. Ya. Jadi sunnah sebenarnya, bukan hanya boleh, sunnah. Jadi antara dhalin dengan amin itu ada doa yang disunnahkan. Minimal rabbighfirli. Rabbighfirli. Itu paling pendek. Yang kedua, boleh ditambahi rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kedua. Yang ketiga, boleh ditambahi rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Ada 3 versi. Ya, itu. Sunnah. Cuma tergantung situasi dan kondisi. Ya, kalau imam caknya beri jeda, boleh kita baca. Kalau imam tidak memberi jeda, apalagi lah didului makmum tadi, sudah, tidak usah dibaca. Teknis membacanya pun sir, tidak boleh jahat, sir. Ya dhalin, rabbighfirli, amin, gitu. Ya, sunnah, bukan hanya boleh. Tapi tergantung situasi dan kondisi. Kalau imam makai atau ngasih waktu, boleh kita pakai. Karena kita harus bersamaan amin kita dengan imam. Yang benar itu kita makmum tuh ngiring ke imam. Imam baca amin baru kita amin. Jadi imam kita lah juga. Nah, kita kadang-kadang nulung. Ya, imam baru sudah belum ngambil nafas. Ya baru lari belakang. Jadi imam yang ketinggalan. Gitu ya. Nah, jadi sunnah hukumnya. Ana dulu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak banyak yang ingin saya tanyakan, hanya 2 Ustaz. Pertanyaan yang pertama, number 1. Ini Ustaz mengenai tanaman. Di rumah saya ibaratnya ada rambutan, ada kelapa, ada mecang, ada kueni, ada jambu, ada pisang, kan? Nah, terkadang kita tuh lah tercogok di situ. Bukan cuma budak kecil, mulai orang tua. Ibaratnya kita terjogok di situ, mereka masih ngambil cak-cak dak katik dosa, cak-cak kebun punya dewek kan. Tapi sudah komungi sekali kan. Tapi caknya berteman, kita dak katik masih dah ambil, kita ada masih dah ambil. Hal apa di dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Apakah harus mengikhlaskan atau terserahlah, atau sedekahkan biar menjadi amalan nenek maupun kakek saya? Ya, kemudian pertanyaan kedua nih, ini pertanyaan yang selalu mengganjal di hati. Rasanya gimana kalau nggak disampaikan? Jadi gini pada saat sholat ini imam kan baca doa juga. Terus ketika imam membaca doa, apa boleh apa tidak kita tuh membaca doa juga, tapi dalam bahasa Indonesia, berpinta juga dengan Tuhan. Cak mana Ustaz, boleh atau tidak? Ustaz kan ini ibaratnya imamnya baca ayat ini doa ini kan, tapi dalam hati kita berdoa dengan Tuhan juga, berpinta juga. Imam berdoa atau imam baca ayat? Imam berdoa, aku berdoa juga. Iya. Tapi aku berpinta lain kan, permintaan bujang nih. Iya. Ya udah, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya begini.
Oke, masalah tanaman diambil orang, ya Caca tidak tahu baik. Jadi ini ada dua hukum. Untuk yang mengambil hak orang lain tanpa izin, bahkan tanpa merasa bersalah sedikit pun, itu perbuatan haram, dosa. Termasuk ghosab. Ghosab itu mengambil hak orang lain tanpa izin, ya, kecuali kita tahu dia mengizinkan. Nah ini belum jelas apakah diizinkan atau tidak. Itu berarti termasuk ghosab, dan ghosab termasuk haram. Haram, ya, artinya berdosa. Nah, tapi tentu kita tidak ingin saudara kita ada dosa, tidak ingin saudara kita dapat dosa gara-gara mengambil hak kita tanpa izin. Maka sebaiknya kita ikhlaskan. Dengan diikhlaskan maka orang tadi terhindar dari dosa, selamat dari dosa, karena late makan temaju, kan? Nah, sudah ikhlas lah. Yang kedua, fadilahnya untuk kita dan keluarga kita, apalagi yang punya tanaman, mungkin yang nanam itu ye-nye gitu, itu termasuk amal jariah. Jadi sebenarnya bukan hanya 3 yang menjadi amal jariah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Itu hadis yang sering dikutipkan itu, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Dalam penelitian Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ada 11, bukan cuma 3, 11. Di antaranya adalah man gharasa gharsan, orang yang menanam tanaman, ya, dan tanaman dia tadi, ya, dimanfaatkan oleh yang masih hidup, baik manusia ataupun binatang. Tupai, makan buahan tadi, kere, cingko, ya, atau ada siapapun yang berteduh di bawah pohon itu, maka menjadi pahala amal jariah bagi yang punya tanaman. Masya Allah. Jadi ikhlas kebaik. Bahkan bisa jadi itulah yang akan nolong kita di akhirat kaki. Belum tentu sholat kita kok. Sholat kita mungkin tak khusyuk, mungkin tak ikhlas, mungkin cuma minta alam. Tetapi dengan mengikhlaskan tanaman tadi, ya, dimakan cingko, dimakan kere, dimakan tupai, bisa jadi itulah amal jariah yang kita tidak sangka-sangka besar pahalanya. Jadi kepala alat lanjut, lebih baik diikhlaskan daripada dirotoi. Dirotoi kita sakit hati, boleh dosa, hilang pahala. Kan lebih baik orang yang memakan buah itu dari tanpa izin, dia tak berdosa, menjadi sebab orang tidak berdosa, itu sudah pahala loh. Itu sudah kebaikan, ya kan? Terus kita yang punya tanaman atau nenek moyang kita yang punya tanaman itu, dia tetap dapat aliran pahala. Itu termasuk amal jariah, luar biasa. Jadi jangan kera lagi ditebang misalnya, kan? Nah, biarlah lemaklah jadi pahala. Terus yang kedua tadi, imam berdoa, kita juga berdoa. Itu darah apa, Mak? Gigit kucing, Masya Allah. Nah, itu ngapus dosa. Oh, itu karma namanya. Wah, ini meleceh ke kucing itu kan. Roknya nih ini ya. Iya. Udah digigitnya. Masya Allah. Lagi. Rokok berpak jadi. Sabar lah. Cuci lah, cuci dengan sabun. Ya, masalah doa tadi, imam berdoa, aku boleh dan kita berdoa juga. Jadi adabnya ini. Majtama'a qaumun fada'a ba'duhum wa ammana ba'duhum illa istajabahumullah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu majlis. Ini umum ya, majlis apapun, di masjid, di musola, di rumah, atau di majlis taklim al-berkah seperti malam hari ini, di majlis apapun itu, ya, kita berkumpul, lalu salah satu ada yang berdoa, wa ammana ba'duhum, yang lain mengaminkan, maka istajabahumullah, doa mereka mustajab.
doa mereka dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau melihat hadis ini berarti adabnya lebih baik dengarkan dulu doa dan aminkan doa dari imam. Kalau kita ada hajat lain, sudah itu. Ya, jadi double. Doa imam dapat, doa kita dewek baca. Itu lebih bagus. Jangan berumuran. Ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan seharusnya. Walaupun boleh tak salah juga, tak dosa ini. Nak mulai meminta dengan imam, tapi dari segi akhlak lebih bagus. Ya, jadi kita mau hargai doa imam dan ya kita kakek juga ada hajat, nah berdoa lain lagi. Ya, gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ini pertanyaan saya ini agak melenceng dari materi. Oh iya. Tidak apa-apa? Ya. Jadi ini Ustaz, misalnya kita ini sholat kan, sholat subuh misalnya, sudah lalai setahun yang lalu. Nah tapi kita nak mengganti kan? Ya. Nah itu terserah waktunya atau harus pas waktu subuh. Nah, Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi waktu mengkodok sholat sesuai dengan sabda Nabi riwayat Imam Muslim. Rasul bersabda, saya ambil ujungnya saja, fal yusalliha idza dzakaraha. Jadi waktu mengkodok sholat itu adalah idza dzakaraha, kapanpun teringat, kapanpun terkenang. Ya. Jadi waktunya bebas. Tidak mesti mengkodok sholat subuh di waktu subuh. Bebas. Ya, cuma kalau ceritanya telah setahun, mungkin selama setahun mungkin tinggal kesembahyang terus. Nah, kalau seperti itu, ya berarti banyak, ya kan? Nah, maka siapkan waktu secara khusus. Metode mengkodoknya bisa dua macam yang pernah saya terangkan, bisa per waktu. Jadi misalnya subuh mengkodok subuh, pas zuhur mengkodok sholat zuhur yang setahun yang lalu. Ya, berarti berapa kali sholat itu? Ya, setahun itu 365 hari. Berarti zuhurnya sejumlah itu, asarnya sejumlah itu, kan gitu ya. Nah, jadi boleh per waktu. Tapi biar adil, dikit. Setiap waktu itu standar kita sanggup berapa kali sembahyang zuhur. Misalnya 3. Nah, 3 zuhur ge, 3 asar ge, 3 kali asar, maghrib ge 3 kali maghrib. Biar akor jumlahnya. Ya, apalagi tahu jumlahnya setahun misalnya. Jadi pas dapat gagal ya. Nah, itu cara pertama. Yang kedua, kita pilih waktu yang senggang. Ya, jadi tidak mesti per waktu sholat. Misal waktu kita senggang agak santai antara maghrib ke isya, antara maghrib ke isya, ya kan? Di luar jam taklim misalnya, kita mau kodok, maka boleh 5 waktu itu 5 waktu dalam satu waktu. Jadi kita kerjakan semua 5 waktu tadi dalam satu waktu antara maghrib dengan isya misalnya. Jadi kita kerjakan zuhur, sudah zuhur ke asar, sudah asar ke maghrib, sudah maghrib isya, sudah isya subuh. Itu kan 5 waktu selesai. Jadi boleh 1 hari. Masih ada waktu, gawekan lagi 5 waktu. Boleh 2 hari. Masih ada waktu, bolehkan lagi, kerjakan lagi. Jadi boleh 3 hari. Sudah. Boleh teknisnya seperti digoyo debe, main utang, cicil. Ya. Jadi waktunya bebas, tidak mesti sesuai jam sholat. Boleh sesuai, boleh tidak. Yang penting gewe ke goyoi, gitu ya. Masih? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, ada 2 pertanyaan nih. Ya. Yang pertama nih kan kawanku kan lagi SD kan, dia tidak bayar makanan. sengaja. Nah, pas itu apa pas besar nih kan dia nak mayar tuh diam-diam. Boleh tak cak itu nah? Mayar diam-diam. Cak kasih ke rumahnya. Nah, yang kedua Tad. Nah, kawanku nih kan itu apa? Aku kan lagi hutang kan misalnya kan. Nah, dia ini cecek tak tahu. Lagi hutang. Mana lah Tad itu Tad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sianida jawabannya. Iya. Jadi kenakalan masa lalu. Yang pertama caranya adalah bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah
pernah melakukan salah itu. Yang kedua, kalau itu berhubungan dengan hakul adami, jadi ada dua gitu, ada hakullah, ada hakul adami. Hak Allah itu cukup taubat, hak Allah itu cukup taubat. Tapi kalau hakul adami, hak manusia, harus dibalik cara taubatnya. Tidak cukup cuma minta maaf, kecuali kita terus terang dan dia mengikhlaskan. Nah, itu tidak perlu balik kalau dia sudah mengikhlaskan, ya. Tapi kalau dia masih tidak mengikhlaskan atau kita tidak berani nak ngomong, ya dibalikkan. Boleh diam-diam, ya kan? Takut mudorot kayak misalnya kan, takut rusak nama baik kita, ya kan? Karena sekarang mungkinlah sudah jadi orang hebat, ya kan? Kalau jujur kayak wanu kan? Apalagi misalnya bakal nyalon DPR misalnya kan? Terungkap kayak dulu pernah makan pempek, limu ngaku heko misalnya kan? Kaki lagi jadi anu itu atau tuh berobor diungkap kan? Ya, kaki lalu rusak citranya, ya. Jadi boleh asalkan dia kembalikan. Nah, anggaplah ini. Itu pokoknya cara kita berkawan, ya. Kalau misalnya berkawan atau mungkin lebih senior, ini pokoknya aku nih ada niat, ya. Nah, tolong terima ke, ikhlas aku nih itu kan, ya. Boleh. Bahkan ketika orangnya sudah tiada lagi di dunia ini, ya, kita nak bayarnya ke siapa tidak baca, ahli waris mungkin tidak kaki juga, kita boleh titip bayaran kita tadi, tebusan kesalahan masa lalu itu titip di celengan masjid, ya, titip di pesantren, kita niatkan untuk bayar, ya, itu sah, kata Imam Al-Ghazali, boleh demikian, ya. Bahkan orangnya masih hidup, cuma kita khawatir ini bakal jadi bumerang. Ya, kita juga wajib menjaga harga diri kan, daripada kita jujur nanti bakal rusak adonan, boleh kita, ya. Nah, yang penting kita ada niat untuk memperbaiki dan menebus kesalahan masa lalu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Iringi, ikuti kesalahan masa lalu dengan kebaikan saat ini. Insyaallah tamhuha, itulah penebus dosanya. Ya, oke. Tuh. Yang kedua tadi nagih utang, orangnya caca tidak tahu. Nah, bagi kita itu tidak jadi masalah. Yang jelas kita cuma nagih, ya kan? Dan kita nagih sebenarnya sebagai mengingatkan dia, nolong sebenarnya, ya. Karena masalah utang itu urusnya panjang sampai di akhirat. Bahkan ayat hutang itu kan ayat terpanjang di Al-Quran, di surah terpanjang di Al-Quran. Ayat 282 Suratul Baqarah itu ayat tentang hutang. Pas satu halaman, bacalah. Pas satu halaman. Ya. Ayat tentang hutang. Tidak ada ayat terpanjang selain ayat itu. Tidak usah kita kupas tafsirnya. Kita jingok dia dalam status yang seperti itu, dia ayat paling panjang sampai memakan satu halaman di surah terpanjang, itu arti bakal panjang urusan hutang sampai di akhirat. Ya, jadi kita nagih justru karena kita sayang, ya, untuk mengingatkan dia jangan sampai tanggungan dia itu tidak sudah di dunia ini, di akhirat akan ditagih. Sudah selesai dan bayar hutang di dunia ini, ya, di akhirat akan tetap ditagih, dan bayarannya bukan pakai duit lagi, tapi bayarannya pakai amal soleh atau dengan dosa. Jadi amal soleh lah dikit diambil, kalau orang yang belum lunas hutang di dunia ini, terus dosanya ditambah, diambil dosa orang yang dihutang tadi diberikan ke dia, ya. Nah, dosa dia bertambah, amal dia bahkan bisa sampai habis, ya. Itu kan rugi. Nah, tuntaskanlah urusan hutang piutang itu di dunia. Kalau tidak sanggup bayar, ngadeplah baik-baik, ngomonglah benar-benar. Kamu tahu dewe aku nih buntu, makan lagi sago, nah, ya kan? Bini bunting, rumah bocor, ya kan, beras hati. Nak kamu bunuhlah. Yang jelas aku tak sanggup nak bayar hutang tuh, ya kan? Nah, kalau lah ngomong mah itu kurang sombong tuh lah, kesian pula. Kalau memang jujur. Nah, ini kadang-kadang orang lanjut percaya itu ngomong ganti duit tapi itu yang masalah. Ya, memang ada beberapa orang karakternya memang tidak galak mayor, ya. Jangan kita jadi orang seperti itu, ya. Itu pribadi yang jahat, yang jelek, ya. Nagih terus, tidak mampu, ya. Kecuali itu punya pribadi, kalau pecahnya dia memang tidak mampu, ikhlaskan, itu jadi amal soleh gitu. Kalau tak ikhlas, tagih.
Tapi kalau misalnya dia itu pegawai di perusahaan nih. Racing lah. Misalnya pom bensin lah, Ustaz. Terus kita nih yang ndak katik kan? Ngisi yang ndak katik duit. Kaki jadi jadinya. Kaki jadi bayarnya. Nah, pas kita nak bayar lagi, dia ini lupa. Kita nih yang ingat. Dia lupa yang utang. Nah, aku tak tahu je duit apa ini je. Malah dia tak terima dia. Ditolaknya nah. Bingung pula lah. Ingat ke baik. Ini diingat lupa nih ah. Nah, sampai besok lagi diingat lagi. Mas. Berarti di perusahaan. Tak ketemu lagi. Nah, itu mak mana nih Ustaz? Bayar ke masjid. Kita yang ingat dengan utang kan, dia tak tahu nih lupa. Kan dia pegawai di perusahaan. Masya Allah. Oh iya. Bayarnya bukan dengan dia, dengan perusahaan, seharusnya begitu. Seharusnya kan, Ya. tapi kita dengan yang bersangkutan ya. Marketingnya dia Iya, yang bersangkutan yang tahu kan. Iya, sekali utang tetap utang. Dia tetap harus dilunasi. Ya, gitu. Dad, lanjut Dad. Masalah utang Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah Dad, ada kawan ini Dad. Dia bertanya masalah utang dengan saya Dad. Cuma saya agak ragu jawabnya. Karena utang nih istilahnya maksiat Dad. Utang sama-sama dia hobi berjudi Dad. Nah, maksiat itu Dad kan? Nah, apakah itu wajib kita bayar Dad? Karena dia berutang, misalnya habis modal nih, aku minjam seri, nah minjam kan, nah, kalah terus masih, nah itu Tat, apakah wajib dibayar? Karena itu sama-sama maksiat. Yang kedua Tat, ini tentang saya Tat, saya ini dulu sekarang seorang wasit Tat ya. Jadi setiap waktu ada sholat begitu jeda itu Tat, atau saya wasit itu saya berkeringat Tat, tapi saya tetap melaksanakan sholat Tat. Misalnya pas asar kan, nah apa itu sholat itu harus saya kodo atau gimana Tat? Karena kalau di apa istilahnya keringat itu cak mana Tat hukumnya? Itu terima kasih Tat. Ya, utang dan keringat. Ya. Yang tadi saya bilang utang tetap utang. Masalah pentasarrufannya, penggunaan setelah hutang itu diambil untuk maksiat itu urusan lain. Tapi utang tetap utang dan tetap wajib dibayar. Jadi itu justru berlipat-lipat itu berutang untuk maksiat, ya kan? Jadi tetap wajib, ya, dan dosa. Duit tadi digunakan untuk maksiat. Yang kedua keringat. Nah, ada dua hal yang harus kita bedakan. Ada kotor, ada najis. Kalau najis jelas tak sah dibawa sholat. Najis itu tiga macam: mukhaffafa, mughallada, mutawassito. Mukhaffafa kencing bayi laki-laki yang belum makan minum apapun selain ASI. Ya, jadi bayi tadi belum makan nasi, belum makan petai, belum makan kabau, jengkol, jering, lahang dan sebagainya. Nah, kalau itu berarti bayi tua. Ya, kalau bayi tua najis mutawassito. Ya. Nah, najis mughallaza itu babi dan anjing. Najis mutawassito selain tadi. Ya, selain babi dan anjing, selain kencing bayi laki-laki, berarti kencing orang dewasa itu najis mutawassito. Tai orang dewasa, tai binatang, kencing binatang, ya itu najis mutawassito. Nah, itu najis. Masuk tak keringat di dalamnya? Tidak masuk. Keringat tidak masuk najis tapi kotor. Ya, jadi kotor belum tentu najis. Kalau najis pasti kotor. Ya, berarti kalau sholat bawa najis, sholat tak sah. Kalau sholat bawa kotoran, sah. Tanah di baju kita mungkin ada tanah. Tanah kotor tak? Kotor. Bukan najis, kecuali tanah tadi bercampur tai, nah, baru jadi najis, ya kan? Pokoknya viral tuh berebut itu. Ya, jadi sholat berkeringat itu sah. Samu cak daki,
bekasakanlah kita tiap hari masih ada daki. Walaupun putih Cak Oman, ya kan? Masih dakian itu. Ya, bekasakanlah sering bersabun pasti daki karena memang fitrahnya kita manusia yang asal usul kita itu adalah tanah. Jadi daki itu ya kerak badan kita deh yang memang berasal dari unsur tanah. Bekasakan terus masih ada daki. Nah itu juga keringat, tidak mungkin dihindari. Saya ini orang paling mudah berkeringat, ya. Jadi kalau mandi itu dari kamar mandi ke kamar nak berganti baju itu udah berkeringat, berjalan kaki deket itu. Minum air putih, air bening sebenarnya air putih bukan, air bening ya kan, air bedang, nah itu bahasa lama ya kan, itu berkeringat, apalagi minum puan, ya. Kayak kopi boleh kan, tambah berkeringat. Ya, apalagi makan pinang umak ya kan, masya Allah. Ya, padahal hujan berkeringat. Jadi memang model tubuh saya seperti itu. Mana tak pacak berkeringat ya kan, asal berkeringat sholat batal ya kan, karena keringat najis. Nah itu memberatkan hukum itu. Jadi makanya ulama menganggap keringat kotor tapi bukan najis. Artinya sholat tetap sah walaupun kita berkeringat. Wah, sama cak bawa daki, mana bacanya bersih daki, ada tuh lah, ya gitu. Bedakan kotor dengan najis, ya. Oke. Oh iya Mugi, terpending lama dia. Dari aku gini tak. Allah. Masya Allah. Lupa tadi. Takbir. Allah. belum. Tat ini yang sering kau alami Tat ya. Ya. Jadi Tat kalau ini kan kalau aku tuh mantang Tat ya di kebun. Jadi asa di batok teng karet Tat ya. Getahnya itu ngeras besoknya. Jadi kadang tuh ada semut, ada lalat besar apa serangga yang lekat di situ kakinya kan. Kalau kita tolong dia putus segala kan, kakinya kan. Sering itu kita setiap datang lah kadang-kadang kan. Nah, kalau kita tolong dia pasti sakit kan, lama-lama mati. Jadi aku asak lah kira-kira nak baca ditolong kubunuh Tat. Daripada sakit lagi kan. Kadang semut juga banyak, kadang semut galak asak ngangkat, termasuk kalau di ember. Nah jadi enggak apa-apa Tat. Bener ya? Sudah? Sama cak ayam juga galak itu. Tidak telawan gitu ya. Makomnya lah tinggi. Ya memang begitu kan. Kiai Maimun Zubir almarhum sering bilang, jadi kalau ada binatang yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Galak ngingok lipas terbalik kan, lipas terbalik muter-muter, kita balik ke badan dia sehingga dia bisa jalan. Itu bisa jadi asbab kita dapat ampunan Allah. Saya sering cerita juga Umar bin Khattab itu Allah ampuni, Allah masukkan beliau ke surga karena membebaskan burung pipit. Terus juga ada kisah orang yang memberi minum anjing. Ada juga riwayat menyebutkan itu seorang pelacur, tapi dia rela ya ngambilkan anjing air untuk minum. Akhirnya Allah beri dia ampunan karena kesian dengan anjing, ya kan gitu. Imam Al-Ghazali juga itu dapat rahmat Allah karena membiarkan lalat menghirup ya tinta pena beliau gitu. Nah, jadi intinya karena kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah. Nah, jadi kalau kasus seperti Mugi tadi, kalau dicabut ya dia masih mati juga, mungkin matinya lama, akhirnya dibunuhnya biar dia tidak kesakitan, sabutnya meleleh kan, mempercepat proses penyembelihan sehingga tidak merasa menyiksa, tidak tersiksa lah binatang tadi. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Nah, karena niatnya untuk apa? Tidak binatang tadi merasakan sakit yang lama. Ya,
karena pada akhirnya dia pasti bakal mati juga. Intinya juga tindakan kita sesuai situasi dan kondisi. Kalau pecahnya kita tolong, dia bakal masih ada kesempatan untuk hidup, ya ditolong lebih baik. Kalau pecahnya sulit, ya maka kita bantu dia untuk merasakan sakaratul maut yang cepat, ya tidak sakit, ya. Jadi situasi dan kondisi, pertimbangan kita saat itu intinya kita bukan untuk menyakiti tapi untuk menolong, insyaallah, ya. Mudah-mudahan tidak termasuk kezaliman kepada makhluk Allah. Yang paling tahu kan situasi waktu itu ya Mugi, ya kan, yang ketemunya itu. Nah, tindakan cepat dibutuhkan saat itu. Ya. Sama cak pemain bola lah kan, apa nak dioper, apa nak langsung nembak langsung kan ke gawang. Itu butuh pertimbangan sangat cepat dan akurat saat itu. Apa kena nyabut, apa kena ngenyak gitu kan. Semut tadi kegetar. Semut kebetok. Oh iya, bahasanya agak mengundang ya. Allah. Cukup. Masih ada. Oke. Kanu katik Mang Wahab di gitu nih. Bismillah. Tat, ini pertanyaan tak jauh dari yang apa yang Mas Mugi sampaikan tadi, tapi ini sedikit berbeda. Ini anjing ya, Tat. Jadi anjing ini posisinya pas itu malam-malam, anjing tuh terjepit di jaring jaring bola kaki, yang jaring penghalang bolanya. Jadi tercekik posisi itu, anjing tuh tercekik sama badannya tuh juga terikat. Pas ditolongi dia digigit, Tat. Ngigit. Jadi ditetak untuk bagian yang badannya yang belit badannya, jadi tinggal leher. Pas dang di leher itu masih nak gigit. Jadi kawan aku nih dia katanya dia cerita, jadi punya siasat dijauhi dulu kami tuh, dilempar pakai kayu. Akhirnya lepas dewe. Alhamdulillah. Kira-kira salah dah cara teman aku kayaknya. Ya. Luar biasa ya. Jadi banyak testimoni keluar malam hari ini. Mulai dari ngenyak ke semut. Semut, ya. Sama melepaskan anjing, masya Allah. Itu membuktikan bahwa lama sok pelajaran berarti kan. Lah tinggi galo makomnya itu. Anjing pun ditolong, walaupun tahu anjing bakal ngigit. Ya, aku pun tak berani megang anjing itu. Saya termasuk paling takut sama anjing sama ular. Bahkan ular mati sekalipun kalau dipelintangkan orang di jalan, aku terkejut lah, terkerapu. Ya, walaupun lewat bermotor. Udahlah wati saya nyengok ular, nyengok anjing itu ya. Jadi yang penting balik ke niat kita nak nolong. Walaupun agak nyakiti karena kita takut, ya logis kan? Karena memang tabiat anjing tuh mah itu. Ditolong ngigit kan? Ada ditolong ngugu. Ngugu ya kan? Nah, jadi yang penting niat kita nak nolong. Ingat itu makhluk Allah, walaupun dia anjing yang kita sebut sebagai binatang yang najis mughalladhah, tetap dia makhluk Allah. Ya, maka kita tolong karena sayang dengan makhluk Allah, insyaallah ya itu jadi amal soleh. Ya, bahkan bisa jadi asbab itulah Allah ampuni dosa kita. Ya, insyaallah ada apa-apa. Oke. Cukup ya? Dalu itu. Iya. Masya Allah. Beliau biasa begadang juga ya. Baik, ini saja kita cukupkan. Ada lagi? Oh iya ya. Yang kawan Pak Iqbal yang sholat juga di masjid, lagi istilahnya itu lagi parah di masjid. Masya Allah. Oke. Sebelum kita akhiri taklim kita, cemisan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan saudara kita Pak Muhammad Iqbal yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga beliau lekas sembuh, ya, sehat walafiat seperti sedia kala sehingga bisa berkumpul bersama keluarga dan kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah
وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.